Sebab jika kamu mengaku dengan apa? Mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Elohim telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan apa? Diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan apa? Diselamatkan. Yang pertama, dimensi dari iman itu adalah pengakuan. Jadi kalau kita berbicara tentang pengakuan, apa yang engkau percaya dalam hati itu engkau ungkapkan, engkau sampaikan, engkau nyatakan lewat apa? Mulut. Ketika engkau nyatakan lewat mulutmu, engkau sedang berkata kepada Tuhan, engkau benar dan dapat diandalkan. Sekali lagi, ketika ada janji firman Tuhan kepada saudara, Tuhan akan memberkati engkau, Tuhan akan memberkati hidupmu, memberkati anak-anakmu. Kalau engkau percaya bahwa itu benar, langsung katakan amin. Kenapa? Karena ketika saudara berkata amin, ini menjadi dimensi iman yang pertama, bahwa kita mengaku, ada pengakuan. Pengakuan kepada kekuasaan Tuhan, pengakuan kepada kedaulatan Tuhan, pengakuan kepada apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Dan kalau kita mengaku dengan mulut kita bahwa Tuhan itu luar biasa, maka kata-kata pengakuan kita itu akan dijadikan nyata dalam hidup kita. Amin. Saudara belajar. Coba, saudara kalau di luar kan saudara senang gosip? Enggak, Pak, saya nggak pernah ngomong, Pak. Tapi update status mulu. Status terus, saudara. Ada, nggak usah bilang jemaat kita, saudara. Ada teman saya, itu setiap hari bisa 5 kali, saudara. Dia update status di Facebook. Kemudian itu komen-komennya nggak berhenti-berhenti, saya melihat sampai jam 2 pun masih komen-komenan. Karena saya juga pernah komen-komenan sampai jam 3, saudara. Jadi saya tahu sampai jam 2 masih komen-komenan. Sampai Richard di sini ngomong, belum tidur bro? Belum. Kenapa? Lagi asik komen-komenan status. Sekalian lagi tunggu Madrid main. Lagi kalah lagi lawan Barca. Saudara jadi asik update status luar biasa. Kalau update status saudara mau, masakan mengakui, membuat pengakuan tentang yang baik buat hidupmu, engkau takut. Amin. Tuhan memberkati hidupmu. Nah, sedikit kan yang buat pengakuannya. Ulang, Tuhan memberkati hidupmu. Ketika saudara berkata amin, maka Tuhan katakan, dengan mulut engkau mengaku dan dengan hati engkau percaya, engkau diselamatkan. Usahamu diselamatkan, keluargamu diselamatkan, pekerjaanmu diselamatkan. Apapun yang engkau lakukan, Tuhan bekerja menyelamatkan. Amin. Karena itu perlu ada pengakuan dari mulutmu. Engkau mengaku, mengangkat itu, menangkap itu, dan berkata, Tuhan, engkau benar dan dapat diandalkan. Amin. Coba kita buka 2 Korintus 4 ayat 13. 2 Korintus 4 ayat 13. 2 Korintus pasal yang keempat ayat 13. Namun karena kami memiliki apa? Roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu apa? Aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga apa? Berkata-kata. Kalau saudara percaya bahwa Tuhan akan memberkati pekerjaanmu, katakan itu, ucapkan itu. Tuhan berkati pekerjaanku. Kalau engkau percaya bahwa Tuhan memberkati anak-anakmu, katakan itu, ucapkan itu. Tuhan memberkati anak-anakku. Saudara, setiap malam, kalau anak-anak saya itu sama-sama, karena mereka suka pergi ke rumah neneknya setiap weekend itu, Jumat, Sabtu, Minggu. Biasanya mereka dijemput oleh kakek nenek.
Karena memang biasanya tuh kalau misalnya orang tua itu, kalau kakek sudah datang, itu udah nggak punya hak terhadap anak. Bener kan? Kalau nggak dikasih, anak mau dibawa kok nggak larang-larang. Anak mau senang-senang kok nggak dikasih. Itu cinta orang tua terhadap anaknya. Cinta kakek itu mengalahkan cinta bapak mamanya. Apalagi kalau kakek nenek itu tinggal berdua. Waduh, karena itu saya suka larang-larang. Kalau sama kakek neneknya saudara minta apa saja, sebentar-sebentar ciki, sebentar-sebentar coklat, sebentar-sebentar es krim. Padahal kalau di rumah itu seminggu sekali. Tapi kalau pergi sama kakek nenek 3 hari saudara, pulang-pulang anak saya yang kedua si Angel, DP muka kurang sama dengan Biapo. Bengkak saudara, sampai waktu datang ke gereja, orang-orang bilang, aduh Angel, kok gemuk? Bukan cuma gemuk, pakai bajunya so span-span. Karena kalau tinggal sama kakek nenek itu makannya nggak berhenti sama di DP papa. Itu luar biasa makan terus saudara, karena disayang kakek neneknya. Tapi kalau dia ada di rumah setiap malam saudara, setiap malam ketika mereka tidur, saya selalu mengangkat tangan di atas kepala mereka, dan saya selalu membisikkan di telinga mereka berkat-berkat yang saya percaya diberikan Tuhan buat mereka. Amin. Kenapa? Karena saya percaya ketika kita mengaku dengan iman percaya kita di dalam hati, maka itu menjadi kata-kata. Iman yang diucapkan, maka itu akan menjadi tindakan. Amin. Saudara mau memperkatakan imanmu kepada anak-anakmu, amin. Mau memperkatakan imanmu kepada pekerjaanmu, katakan amin. Mau memperkatakan imanmu kepada setiap hal yang kau lakukan. Karena dengan pengakuan ini, maka saudara akan belajar bagaimana Tuhan memberkati kita. Dimensi iman yang kedua saudara, yaitu keyakinan. Ketika kita berbicara tentang keyakinan, itu artinya engkau tetap berdiri kepada imanmu walaupun sekelilingmu kelihatannya mustahil, walaupun sekelilingmu kelihatan itu tidak mungkin. Saudara, saya ingin bersaksi, saat ini saya belum punya uang sebanyak 6,8 miliar. Saya belum punya. Tapi saya kemudian, ini saya kesaksian saudara. Ini kesaksian. Satu ketika begini. Saya kesaksian boleh saudara ya? Saya lagi kesaksian saudara. Ini saya sudah nyatakan. Dan saya percaya akan terjadi. Ketika saudara kemarin Pastor Samuel khotbah. Dia khotbah di sini. Sebentar-sebentar dia lihat saya. Sebentar-sebentar dia lihat saya. Ketika dia lihat keempat kali, dia langsung bilang, Pastor Raymond, kayaknya engkau akan dapat uang yang banyak. Saya bilang, amin, haleluya. Amin, haleluya, amin. Kalau dia bilang, Pastor Raymond, engkau akan dapat masalah yang banyak, saya tolak dalam nama Yesus. Itu buat pastor aja. Tapi dia bilang, akan dapat uang yang banyak, amin. Saudara, satu ketika, beberapa bulan yang lalu, itu istri saya datang ke saya. Kemudian dia tunjukkan, nih pengeluaran kita sekarang nih seperti ini. Biasanya kalau ada uang lebih, istri itu nggak akan ngomong duit. Biasanya begitu. Tapi kalau duitnya mulai pas-pasan, biasanya langsung ngomong. Dia ngomong, ini pengeluaran kita sekarang. Itu bulan Januari saudara. Jadi dia tunjukin, waktu saya lihat, listriknya naik saudara 100%. Airnya naik 100%. Ibu-ibu biasa mengerti, betul kan? Sejak Januari tagihan listrik naik kan? Naik saudara. Waktu naik semuanya, saya ngelihat, waduh, penghasilan saya kalau begini terus, ini akan habis. Nggak akan cukup. Benar saudara, ketika bulan Maret, saya itu sudah nggak bisa ajak anak-anak saya jalan. Karena uangnya itu sudah pas-pasan. Biasanya setiap saya libur sebulan sekali, anak-anak biasanya saya ajak jalan-jalan. Kita nonton sama-sama. Harus punya waktu yang produktif buat anak-anak. Betul kan kata Papa Dede? Oh, itu harus sama-sama. Kita nonton, setiap kali mau nonton ketemu sama Pendeta Daniel, juga lagi jalan sama anak-anak. Jadi kita harus punya saudara, punya hubungan relasi. Jadi saya mau ada, tapi ketika ngelihat kas saya, gak mungkin saya jalan-jalan. Lebih prioritas yang lain. Akhirnya saudara, bulan Maret gak jalan. Saya kemudian berdoa begini, Tuhan,
Engkau yang berfirman bahwa engkau tidak akan memberikan batu kepada anakmu yang meminta roti, dan engkau tidak akan memberikan ular kepada anakmu yang meminta ikan, karena engkau adalah Bapa yang baik. Engkau tahu perasaanku sebagai seorang bapa, ingin memberikan yang terbaik buat anak saya. Karena itu ya Tuhan, saat ini saya minta uang. Saya nggak pernah berdoa minta duit sama Tuhan. Malu saudara. Takutnya nanti malaikat langsung lihat ke bawah, matre lu. Ini saya ngomong langsung, saya minta uang. Saudara tahu, nggak beberapa lama kemudian saudara, saya selesai doa itu ambil sampah di dapur, kemudian saya buang ke depan rumah saya, itu ada tempat sampah. Jadi saya taruh. Ketika ditaruh saudara, saya itu sambil berdoa. Kepala saya tiba-tiba di miring begini sama Tuhan. Ketika dimeleng begini saudara, itu ada karung. Waduh, saya langsung lihat ini uang pasti. Saya kemudian mikir, mungkin ada bandar narkoba lagi dikejar polisi, lari bawa duit. Dia lempar tuh duit, jatuh di pekarangan rumah saya. Saya aduh haleluya, puji Tuhan. Senang saudara. Betul nggak? Saudara kalau lagi berdoa minta uang, tiba-tiba di depan rumahmu ada karung nyasar. Saudara pikirannya apa? Pasti sama dengan saya. Pendeta juga berharap begitu saudara, mujizat turun dari langit. Jadi waktu saya lihat karungnya, saya aduh haleluya, puji Tuhan. Saya langsung buru-buru buka tuh karung. Waktu saya buka tuh karung, ternyata isinya buah cemara. Tahu buah cemara? Buah cemara itu saya ambil beberapa bulan yang lalu di kebunnya Ibu Gembala. Saya lupa saya taruh di situ. Buah cemara. Saya langsung masuk lagi, Tuhan, bukan uang, tapi buah cemara. Gimana? Tuhan kemudian nyatakan bahwa saya akan dapat duit 6,8 M. Waduh, langsung senangnya luar biasa saudara. Walaupun di rumah baru ada ember, M-nya belum. Waduh, saya senangnya luar biasa. Saya bilang gimana? Ditunjukin bagaimana cara bikin tuh buah cemara jadi uang 6,8 M. Bukan ambil uang, difotokopi, kemudian dipotong-potong. Bukan. Bagaimana caranya ditunjukin. Saya bilang haleluya, saya percaya. Tapi saya bilang, Tuhan, kalau buah cemara ini 6,8 M, itu satu gadok saya ambil semua pohon, itu gak akan cukup. Mau taruh di mana? Saya butuh uangnya cepat Tuhan. Saudara tahu apa? Selesai saya berdoa begitu saudara, tiba-tiba orang telepon, Mon, lagi di mana? Lagi di rumah. Lagi ngapain? Dalam hati ini lagi curhat dengan Tuhan. Lu pakai tanya lagi ngapain? Dia lagi di rumah, lagi santai. Oh iya, Mon, mau ngasih tahu, bisnis ikan saya sudah mulai jalan. Mau nggak lu patungan? Saya langsung bilang, jangankan patungan, jalan-jalan aja gua nggak punya duit, lu ngajak patungan jualan ikan lagi. Saya langsung bilang begini, saya nggak punya uang, saya nggak punya modal sekarang. Dia bilang, kalau lu jualan ikan gue gimana? Mau nggak? Oh, kalau cuma jualan boleh, modal dari lu. Saudara, akhirnya saya ambil, saya jadinya jualan ikan. Jualan ikan cakalang fufu, bobo amis saudara. Kemana-mana, waduh orang beli. Lagi jualan ikan, tiba-tiba jemaat langsung panggil saya, Raymond, sini sebentar. Kenapa Bu? Hamba Tuhan masa sih jualan ikan? Malu katanya. Saudara, akhirnya saya berhenti jualan ikan karena ternyata nggak kena di hati jemaat. Saya pikir saya mau dipanggil, mau dikasih bunga saudara. Padahal ikan cakalang saya sudah banyak peminat loh. Ibu Tantin beli, walaupun karena kasihan saya tahu. Beli saudara, aduh kasihan nih pendetanya, ikannya nggak laku. Jadi beli, banyak yang beli, luar biasa saudara. Cuma saya mau bilang, kita harus belajar apa? Percaya. Walaupun itu mustahil. Saya percaya,
saya akan punya uang 6,8 M. Dan saya akan pinjamin 1 M buat Bu Shana. Amin. Belum punya kan, belum dapat. Kalau udah dapat bingung duit mau diapain. Amin saudara. Saya percaya. Saudara mau percaya dapat uang atau percaya mau dapat masalah? Amin. Tapi ternyata banyak di antara kita yang lebih suka berpikir lebih gampang dapat masalah daripada dapat berkat. Kita lebih suka berpikir bahwa masalah itu lebih gampang datang, pergumulan lebih gampang datang daripada pertolongan yang datang. Kenapa? Karena dunia sudah mendikte kita bahwa hidupmu itu adalah masalah. Tapi dimensi iman yang kedua, engkau harus yakin. Katakan apa? Yakin. Walaupun dunia ini berkata apa, saya tetap yakin. Pertolongan Tuhan itu selalu apa? Ada. Coba kita baca Roma 8 ayat 38 39. Roma 8 ayat 38 dan 39. Roma 8 ayat 38 dan 39. Sebab aku yakin bahwa apa? Baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas atau yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk yang lain